10 pelajaran stoik yang dilupakan banyak orang. Hidup tenang, damai, dan bahagia. Dunia ini tak pernah berhenti. Bahkan saat kamu lelah, ia tetap menuntut. Bahkan saat kamu hancur, ia tetap berjalan. Kita hidup dalam zaman yang sibuk, tapi sering terasa kosong. Segalanya serba cepat, serba dituntut. Kita ditarik ke banyak arah, oleh ambisi, harapan orang lain, dan ketakutan dari dalam. Sampai kadang kita lupa, apa sebenarnya yang membuat hidup ini bermakna? Kita ingin hidup tenang. Kita ingin merasa damai. Kita ingin bahagia. Tapi caranya justru semakin kabur. Di tengah kebingungan ini, ada satu kebijaksanaan lama yang pelan-pelan dilupakan. Padahal justru inilah kompas yang kita butuhkan di zaman yang kacau, yaitu stoikisme. Bukan filsafat yang kaku dan jauh dari kehidupan, tapi panduan praktis untuk tetap kuat di tengah badai dan tetap tenang di tengah kegaduhan dunia. Bukan untuk membuat hidupmu mudah, tapi membuatmu lebih siap menjalaninya. Sayangnya, banyak pelajaran penting dari stoikisme yang kini nyaris tak terdengar. Nilai-nilai yang bisa menjadi penopang batin kita, tenggelam oleh kebisingan media sosial, tren instan, dan dorongan untuk selalu terlihat berhasil. Karena itu, hari ini aku ingin mengajakmu menengok kembali 10 pelajaran stoik yang dilupakan banyak orang. Pelajaran yang jika kamu resapi dan jalani, bisa mengubah cara kamu memandang hidup. Dari cemas, jadi tenang. Dari tersesat, jadi punya arah. Dari lelah terus mengejar, jadi damai dengan langkahmu sendiri. Jika kamu ingin hidup yang lebih tenang, lebih damai, dan lebih selaras dengan dirimu sendiri, video ini untukmu. Sebelum lanjut ke pelajaran pertama, jika video ini bermanfaat untuk pertumbuhan dirimu, jangan lupa klik subscribe, dan jangan lewatkan setiap pelajaran dalam video ini. Karena 10 pelajaran stoik ini bisa jadi kunci ketenangan dan kekuatanmu di tengah dunia yang semakin bising. Sekarang, mari kita mulai. Poin 1. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak. Dalam hidup ini, kamu bisa memilih bangun lebih pagi. Kamu bisa memilih untuk lebih rajin, lebih sabar, lebih jujur. Kamu bisa berusaha jadi versi terbaik dari dirimu. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, dunia tidak akan selalu berjalan sesuai dengan usahamu. Kamu bisa memberi yang terbaik, namun tetap disalahpahami. Kamu bisa mencintai tanpa syarat, namun tetap ditinggalkan. Kamu bisa hidup lurus dan jujur, namun tetap bisa dilukai dari arah yang tidak kamu sangka. Di titik itulah banyak orang mulai patah. Mereka bertanya, kenapa semua ini terjadi padaku? Mereka mencoba mengontrol yang di luar jangkauan, dan akhirnya kehilangan kedamaian dalam prosesnya. Stoikisme datang bukan membawa pelarian, tapi membawa pembeda yang jernih. Mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah berkata, ada hal-hal yang tergantung pada kita dan ada yang tidak. Dan seluruh filosofi stoikisme bisa berakar dari kalimat sederhana itu. Karena saat kamu benar-benar sadar akan batas kendalimu, kamu berhenti bertarung dengan kenyataan. Kamu tidak lagi berusaha mengatur ombak, tapi belajar menyesuaikan layar. Kamu tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi kamu bisa memilih untuk membawa payung. Kamu tidak bisa mengatur apa yang orang katakan tentangmu, tapi kamu bisa memilih sikap dan tindakanmu sendiri. Masalahnya, banyak orang menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga untuk memikirkan hal-hal yang tak bisa mereka ubah. Mereka marah pada masa lalu, cemas berlebihan tentang masa depan, dan terjebak dalam ilusi bahwa semua bisa dikontrol jika mereka cukup keras berusaha. Padahal, kebahagiaan sejati lahir dari satu keputusan penting, melepaskan apa yang di luar kendali dan fokus penuh pada yang bisa kita bentuk. Bayangkan kalau kamu bisa mengalihkan semua energi emosionalmu yang biasanya terserap oleh kekhawatiran, penyesalan, dan rasa marah ke dalam hal-hal yang benar-benar bisa kamu perbaiki hari ini. Pikirkan dampaknya dalam jangka panjang. Inilah latihan mental stoik yang paling dasar, tapi juga paling menantang, membedakan, dan menerima.
mengendalikan, dan melepaskan. Karena ketenangan bukan datang dari dunia yang sempurna, tapi dari kamu yang tahu batasmu. Dan justru di dalam batas itulah, kamu menemukan kekuatan. Kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu mengatur segalanya untuk merasa damai. Kamu hanya perlu mengatur dirimu sendiri, dan itu sudah cukup. Poin 2. Emosi bukan musuh, tapi sinyal. Salah satu alasan kenapa banyak orang sulit hidup tenang dan damai adalah karena mereka berperang dengan emosi mereka sendiri. Dan inilah pelajaran Stoik yang mulai dilupakan, bahwa emosi bukan musuh, tapi sinyal. Kita hidup di zaman yang mengagungkan ketenangan, tapi sering memaksakan diri untuk tidak merasakan apa-apa. Kita diajarkan untuk selalu terlihat kuat, bahkan ketika hati kita berantakan. Tapi Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk membunuh perasaan. Ia justru mengajarkan kita untuk mengenali, memahami, dan mengarahkan emosi dengan bijaksana. Emosi itu seperti api. Kalau dibiarkan liar, ia bisa membakar. Tapi kalau dikendalikan, ia bisa menghangatkan, memberi cahaya, dan menjadi kekuatan. Marah, takut, cemas, kecewa, semua itu bukan kelemahan. Mereka hanya sinyal. Ketika kamu marah, mungkin ada nilai yang kamu junjung sedang dilanggar. Ketika kamu takut, bisa jadi ada hal yang belum siap kamu hadapi. Ketika kamu sedih, mungkin ada luka yang belum kamu beri ruang untuk sembuh. Sayangnya, pelajaran ini jarang kita dengar. Kita tumbuh dengan anggapan bahwa emosi negatif harus ditekan atau dihindari. Padahal ketika kamu menolak untuk mendengarkan sinyal itu, kamu justru kehilangan arah. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar." Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Dan bagian dari kekuatan itu adalah kemampuan untuk tidak bereaksi secara impulsif, tapi berhenti sejenak. Mendengar apa yang emosi coba katakan, lalu bertindak, bukan karena terbawa suasana, tapi karena kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan. Inilah akar dari ketenangan sejati. Bukan karena kamu tidak merasakan apa-apa, tapi karena kamu tidak lagi dikuasai oleh apa yang kamu rasakan. Bayangkan kamu bisa menanggapi konflik dengan tenang, menghadapi ketakutan tanpa panik, merespon hinaan tanpa kehilangan harga diri. Itulah kehidupan yang lebih damai, lebih bahagia, karena kamu tidak lagi hidup dalam perang dengan dirimu sendiri. Dan itulah mengapa pelajaran Stoik yang satu ini penting. Emosi bukan musuh. Emosi adalah pesan. Dan hanya ketika kamu mau mendengarkan, kamu bisa menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Poin 3. Hidup itu sementara. Maka hargailah waktu. Kita sering hidup seolah-olah waktu tidak terbatas. Seolah-olah kita masih punya puluhan tahun lagi untuk memperbaiki, memulai, atau menebus apa yang telah hilang. Padahal, kebenaran yang tak pernah ingin kita hadapi adalah ini. Hidup itu pendek. Dan kita tidak tahu kapan semuanya akan berakhir. Kita tidak bisa memilih berapa lama kita akan hidup. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menghidupinya. Bayangkan setiap pagi seseorang memberimu sejumlah emas, tapi dengan satu syarat. Emas itu hanya berlaku hari ini. Apapun yang tidak kamu gunakan akan hilang saat matahari terbenam. Tidak bisa disimpan, tidak bisa dikembalikan. Kamu pasti akan berpikir matang-matang, untuk apa kamu gunakan emas itu hari ini? Kamu tidak akan membuang-buangnya. Kamu akan memilih yang benar-benar penting, yang benar-benar bernilai. Begitu pula waktu. Setiap hari, kita semua diberi jumlah waktu yang sama, 24 jam. Dan meskipun kita sering menganggap itu biasa saja, kenyataannya tidak ada yang lebih berharga dari waktu. Karena tidak seperti uang, waktu tidak bisa dikumpulkan, tidak bisa diperbanyak. Dan begitu berlalu, ia hilang selamanya. Para filsuf Stoik seperti Seneca mengingatkan, kita tidak kekurangan waktu, kita hanya sering menyia-nyiakannya. Dan memang begitu kenyataannya. Kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, untuk pertengkaran kecil, untuk scrolling tanpa tujuan,
untuk kekhawatiran yang tidak pernah benar-benar terjadi. Kita hidup seolah-olah punya cadangan hari esok. Padahal, tidak ada satupun dari kita yang dijamin akan bangun besok pagi. Setiap detik adalah pinjaman yang bisa ditarik kapan saja. Maka stoikisme mengajak kita untuk sadar, hidup itu sementara. Dan karena itu, setiap momen adalah kesempatan untuk hadir sepenuhnya. Hadirlah saat kamu sedang bersama orang yang kamu sayangi. Hadirlah saat kamu mengerjakan sesuatu yang bermakna. Dan bahkan saat kamu sedang sendirian, tetaplah hadir, tetaplah hidup dengan penuh kesadaran. Kebanyakan orang baru menyadari nilai waktu saat kehilangan, saat orang tuanya meninggal, saat anak-anak tumbuh terlalu cepat, atau saat tubuhnya mulai melemah. Jangan tunggu sampai kehilangan untuk menyadari bahwa hari ini sangat berharga. Latih dirimu untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak memberi nilai. Beranilah memilih prioritas. Karena saat kamu berkata ya pada hal yang salah, kamu sebenarnya sedang berkata tidak pada hal-hal penting yang sedang menunggumu. Kehidupan bukan tentang seberapa lama kamu hidup, tapi seberapa dalam kamu menghidupinya. Dan orang yang paling bijak bukanlah yang menunggu waktu luang, tapi yang menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Jadi mulai sekarang, tanyakan ini setiap pagi. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, bagaimana kamu akan menggunakannya? Dan biarkan jawaban itu membimbing langkahmu hari ini. Poin 4. Keinginan berlebih adalah akar penderitaan. Pernahkah kamu merasa gelisah, padahal tidak terjadi apa-apa? Atau merasa hidupmu kurang, meski sebenarnya kamu punya cukup banyak? Itu terjadi bukan karena kamu tidak punya cukup hal, tapi karena kamu terlalu banyak menginginkan. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan kita bukan datang dari kekurangan, tapi dari keinginan yang tidak dikendalikan. Semakin banyak kamu menginginkan, semakin besar peluang kecewa. Karena dunia tidak akan selalu memberikan apa yang kamu mau. Dan saat ekspektasimu tidak terpenuhi, kamu mulai merasa gagal, meski sebenarnya tidak kehilangan apa-apa. Filsuf Epictetus pernah mengajarkan, orang bebas adalah dia yang hidup dengan keinginan yang selaras dengan kenyataan, bukan dengan nafsu tak terbatas yang tak pernah terpuaskan. Lihatlah sekelilingmu. Kebanyakan penderitaan hari ini lahir dari perbandingan. Kamu ingin hidup seperti orang lain, ingin punya seperti yang mereka punya, ingin dipuji, ingin diakui, ingin lebih dari sekarang, terus-menerus. Dan masalahnya, begitu satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan baru. Tidak ada habisnya. Itulah jebakan. Jebakan keserakahan yang dibungkus dalam kata motivasi atau ambisi, tapi sebenarnya membuatmu gelisah terus-menerus. Bukan berarti kamu tidak boleh bermimpi, tapi stoikisme mengajakmu untuk memeriksa. Apakah keinginan ini benar-benar penting? Atau hanya pelarian dari rasa tidak cukup dalam dirimu? Kebahagiaan bukan tentang punya lebih banyak, tapi tentang cukup dan tahu bahwa itu cukup. Latih dirimu untuk mensyukuri yang sederhana, menikmati hal kecil, menyadari bahwa banyak hal terbaik dalam hidup ini gratis. Waktu bersama orang tercinta, udara segar, tawa, dan kesadaran. Ketika kamu bisa mengendalikan keinginanmu, kamu menjadi lebih merdeka. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh promosi, tren, atau validasi dari luar. Kamu berdiri tegak, tenang, dan utuh, karena kamu tidak lagi dikuasai oleh apa yang belum kamu punya. Itulah pelajaran besar dari para Stoik. Belajarlah menginginkan lebih sedikit, agar kamu bisa menikmati lebih banyak. Karena kadang, saat kamu berhenti mengejar, kebahagiaan akhirnya datang menghampiri. Poin 5. Ujian hidup adalah latihan mental, bukan hukuman. Ketika hidup terasa berat, banyak orang bertanya, "Kenapa aku?" Saat musibah datang bertubi-tubi, kita cenderung menganggap hidup sedang menghukum kita. Padahal, bagaimana jika yang sebenarnya terjadi bukan hukuman, tapi latihan? Stoikisme mengajarkan, setiap kesulitan adalah panggilan untuk melatih kekuatan mental kita. Seperti otot yang hanya bisa tumbuh lewat beban yang cukup berat.
Mental kita juga hanya bisa tumbuh lewat tantangan yang cukup menyakitkan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang hidup dalam tekanan luar biasa, mengatakan bahwa hambatan adalah bagian dari jalan itu sendiri. Masalah bukan gangguan dari hidup. Masalah adalah hidup. Dan tugas kita bukan menghindarinya, tapi menggunakannya. Kita tidak bisa memilih kapan badai datang. Tapi kita selalu bisa memilih siapa diri kita saat badai itu tiba. Apakah kita akan menyerah atau belajar bertahan? Apakah kita akan mengutuk keadaan atau bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Ujian hidup bisa mengubah seseorang jadi lebih pahit atau lebih bijak. Dan itu tergantung pada narasi di kepala kita. Jika kita percaya bahwa hidup sedang menghukum, kita jadi korban. Tapi jika kita percaya bahwa hidup sedang melatih, kita jadi pejuang. Orang yang kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang tahu bagaimana bangkit dan tumbuh setiap kali jatuh. Maka saat hidup memukulmu tanpa ampun, jangan langsung bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi tanyakan, "Bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat karenanya?" Karena di balik semua kesulitan yang membuatmu ingin menyerah, ada potensi ketangguhan yang belum pernah kamu temukan. Poin 6. Penilaian orang lain bukan realitas hidupmu. Kita hidup di dunia yang bising. Dunia yang penuh komentar, opini, dan label dari orang-orang yang bahkan tidak benar-benar mengenal kita. Dan seringkali, kita mulai kehilangan jati diri hanya karena terlalu sibuk memenuhi ekspektasi mereka. Kita jadi seperti cermin yang hanya memantulkan keinginan orang lain, bukan cahaya dari dalam diri. Tapi Stoikisme mengingatkan, pendapat orang lain bukan kebenaran mutlak, dan tidak semua suara harus kamu dengarkan. Apakah mereka tahu isi hatimu? Apakah mereka pernah merasakan perjalanan hidupmu? Tidak. Tapi tetap saja, mereka menilai, menghakimi, menentukan apa yang baik dan apa yang buruk tentang hidupmu. Dan jika kamu tidak hati-hati, kamu akan hidup bukan untuk menjadi dirimu, melainkan untuk menjadi apa yang mereka anggap layak. Epictetus pernah mengatakan, "Jika kamu ingin bahagia, berhentilah menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal di luar kendalimu." Dan itu termasuk opini orang lain. Tugasmu dalam hidup bukan membuat semua orang suka padamu. Tugasmu adalah menjadi versi terbaik dari dirimu, bahkan jika tidak semua orang mengerti. Penilaian orang bisa berubah-ubah, kadang tidak adil, kadang tak masuk akal. Tapi nilai dirimu tidak datang dari mereka. Nilai dirimu datang dari apa yang kamu perjuangkan, dari ketulusan yang kamu jaga, dari integritas yang kamu pilih, bahkan saat tak ada yang melihat. Hidupmu bukan panggung untuk validasi. Hidupmu adalah perjalanan menuju kedewasaan. Jadi, belajarlah tenang ketika mereka meremehkanmu. Belajarlah kuat ketika mereka meragukanmu. Dan tetaplah setia pada nilai-nilai yang kamu yakini. Karena saat kamu berdiri dengan utuh, pendapat orang tak lagi membuatmu roboh. Poin 7. Kesederhanaan membebaskan jiwa. Kesederhanaan bukan berarti hidup serba kekurangan. Bukan juga hidup seadanya tanpa ambisi. Kesederhanaan adalah keputusan sadar untuk tidak diperbudak oleh keinginan yang tak pernah ada habisnya. Banyak orang mengejar lebih kaya, lebih cepat, lebih tinggi, tanpa pernah bertanya, apa yang sebenarnya cukup? Stoikisme mengajarkan bahwa beban terbesar manusia seringkali bukan penderitaan, tapi keinginan yang tak terkendali. Boleh punya impian besar, boleh menikmati hasil kerja kerasmu. Tapi ketika kamu tidak bisa tidur karena iri dengan hidup orang lain, ketika kamu merasa kurang padahal sudah punya cukup, saat itulah keinginan berubah jadi beban. Kesederhanaan yang dimaksud para filsuf Stoik adalah hidup dengan sadar. Kamu tahu apa yang penting, kamu tahu apa yang cukup. Dan kamu tidak perlu pamer untuk merasa berharga. Orang yang sederhana bukan berarti tidak punya apa-apa, tapi dia tidak dikuasai oleh apa-apa. Itulah kemerdekaan sejati. Kita hidup di era penuh distraksi.
Media sosial membuatmu percaya bahwa hidup yang bagus adalah hidup yang mewah. Tapi kadang, ketenangan justru lahir dari keputusan untuk tidak mengejar segalanya. Kesederhanaan bukan lawan dari kemajuan, tapi ia adalah penyeimbangnya, agar dalam proses mengejar lebih, kamu tidak kehilangan dirimu. Karena pada akhirnya, orang yang paling kaya adalah orang yang paling damai dengan apa yang sudah ia miliki. Poin 8. Diam adalah bentuk kekuatan. Di zaman yang gaduh ini, semua orang ingin bicara. Sedikit yang benar-benar ingin mendengar. Kita hidup di era komentar. Semua orang punya opini. Dan banyak yang merasa harus selalu menanggapi, menjelaskan, membalas, membela diri. Tapi stoikisme mengajarkan satu hal penting. Diam bukan kelemahan, diam adalah kekuatan. Karena butuh keberanian untuk tidak ikut bereaksi. Butuh kepercayaan diri untuk tidak membalas hinaan. Butuh kedewasaan untuk tidak merasa perlu menjelaskan semuanya. Epictetus mengingatkan, dua hal yang tak bisa kita kendalikan sepenuhnya, lidah orang lain dan perasaan mereka. Tapi kita bisa mengendalikan respon kita. Orang kuat tidak mudah terpancing. Mereka tahu bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Karena seringkali reaksi kita yang membuat luka menjadi lebih dalam. Bukan karena kata-kata orang lain, tapi karena kita membiarkannya menguasai kita. Diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Bayangkan ketika seseorang memprovokasimu, tapi kamu memilih untuk tenang. Itu bukan pasif. Itu keberanian, karena kamu sedang menunjukkan, aku tidak dikendalikan oleh amarahmu. Diam juga membuka ruang untuk berpikir. Saat kita diam, kita mendengar isi hati sendiri. Kita bisa mengamati dengan jernih sebelum bereaksi. Dan itu, kekuatan yang sangat langka hari ini. Jangan buru-buru membalas komentar negatif. Jangan selalu merasa harus menjelaskan semuanya. Kadang, diam lebih kuat dari 1000 kata, karena orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membuktikan dirinya. Ia sibuk membangun dirinya dalam diam. Poin 9. Dunia tidak adil, tapi kamu bisa tetap adil. Hidup seringkali tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Orang jujur justru disingkirkan. Orang yang tulus malah dikhianati. Kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Realitanya, dunia memang tidak adil, dan stoikisme tidak berusaha memungkiri itu. Justru sebaliknya, filsuf-filsuf stoik mengajarkan, keadilan sejati bukan soal balasan dari dunia, tapi soal prinsip dari dalam diri. Marcus Aurelius pernah berkata, kamu tidak bisa memilih kondisi hidupmu, tapi kamu bisa memilih untuk bersikap adil dalam kondisi apapun. Artinya, kamu tetap bisa memilih untuk bersikap jujur, bahkan ketika kejujuran itu tidak dihargai. Kamu tetap bisa membantu orang meski mereka tidak selalu berterima kasih. Karena kamu melakukan itu bukan untuk dilihat, tapi karena itu adalah bagian dari siapa dirimu. Orang stoik tidak menjadikan dunia sebagai tolok ukur moral. Mereka tidak berkata, semua orang melanggar aturan, jadi aku juga boleh. Tidak. Mereka berkata, aku tidak bisa mengubah apa yang orang lain lakukan, tapi aku bisa memilih untuk tetap adil, karena itu hal yang benar. Keadilan dalam stoikisme adalah salah satu bentuk kebajikan tertinggi. Dan keadilan bukan hanya tentang hukum, tapi tentang bagaimana kamu memperlakukan orang lain, meskipun mereka tidak memperlakukanmu dengan baik. Ini bukan idealisme kosong. Ini kekuatan. Karena orang yang bisa tetap adil di tengah ketidakadilan adalah orang yang tidak dikendalikan oleh kemarahan atau dendam. Ia dikendalikan oleh nuraninya. Kamu tidak bisa mengontrol dunia, tapi kamu bisa memilih. Apakah kamu mau menjadi bagian dari masalah atau bagian dari cahaya? Poin 10. Hidup yang baik adalah tentang kebajikan, bukan sekadar pencapaian. Di tengah dunia yang sibuk mengejar gelar, jabatan, angka, dan pengakuan, kita sering lupa apakah semua itu benar-benar membuat kita hidup tenang, damai, dan bahagia.
Banyak orang hari ini merasa gelisah meskipun terlihat sukses. Kenapa? Karena pencapaian luar tidak selalu sejalan dengan kedamaian dalam. Filsuf Stoik mengingatkan, kebahagiaan sejati tidak datang dari seberapa tinggi kamu naik, tapi seberapa kuat kamu menjaga nilai di setiap langkahmu. Mereka percaya, hidup yang baik bukan soal jadi terkenal, tapi soal jadi manusia yang utuh, berprinsip, jujur, dan adil, bahkan saat tak ada yang melihat. Kebajikan seperti kejujuran, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan, itulah akar dari kedamaian sejati. Karena kamu bisa punya rumah mewah, mobil mahal, dan gelar hebat. Tapi kalau kamu tahu semua itu dibangun dari cara yang licik, kamu tidak akan bisa tidur nyenyak. Sebaliknya, bahkan saat hidupmu sederhana, kalau kamu tahu bahwa kamu hidup sesuai dengan nilai yang kamu yakini, kamu akan merasa ringan, tenang, bahagia tanpa beban palsu. Itulah mengapa pelajaran Stoik yang satu ini begitu penting, tapi sering dilupakan. Karena kita terlalu sibuk mengejar apa yang terlihat, sampai lupa bertanya, apa yang benar? Dan jika kamu ingin hidup yang benar-benar damai, bukan damai di foto, tapi damai saat sendirian di kamar, maka bangunlah hidupmu di atas kebajikan, bukan sekadar pencapaian. Karena pencapaian bisa membuatmu dikagumi, tapi hanya kebajikan yang bisa membuatmu utuh. Kita sudah berjalan cukup jauh, dari pelajaran tentang kendali, emosi, waktu, sampai pada kebajikan dan keadilan. Dan mungkin, di tengah semua itu, kamu mulai menyadari sesuatu. Bahwa hidup bukan tentang menemukan jawaban sempurna untuk semua masalah, tapi tentang belajar menjalani dengan jernih, meskipun tak ada yang pasti. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa luka. Ia tidak mengajarkan cara menghindari penderitaan, tapi ia memberi kita sesuatu yang jauh lebih berharga. Kekuatan untuk bertahan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Kebanyakan orang hari ini kelelahan bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena mereka berperang terus-menerus. Melawan kenyataan, melawan orang lain, bahkan melawan diri sendiri. Dan tanpa sadar, mereka lupa sesuatu yang sangat sederhana, bahwa kedamaian bukan sesuatu yang kamu tunggu, tapi sesuatu yang kamu bangun. Kamu tidak perlu menunggu dunia berubah untuk merasa tenang. Kamu hanya perlu belajar memperbaiki cara pandangmu. Itulah inti dari semua pelajaran Stoik ini. Kamu tidak akan bisa mengendalikan dunia luar, tapi kamu bisa menguasai dunia batinmu. Dan seringkali, itulah satu-satunya tempat di mana kamu punya kuasa penuh. Coba lihat kembali hidupmu. Berapa banyak energi yang selama ini kamu habiskan untuk hal-hal yang tidak kamu miliki kendali atasnya? Untuk penilaian orang lain, untuk keinginan yang tak kunjung terpenuhi, untuk rasa takut akan hal-hal yang belum tentu terjadi? Dan sekarang bayangkan, jika kamu mulai mengalihkan semua itu ke dalam hal-hal yang bisa kamu bentuk, tindakanmu, pikiranmu, dan nilai-nilai yang kamu pegang. Itulah perubahan sejati. Dan ia tidak datang dari luar, tapi tumbuh perlahan dari dalam dirimu. Mungkin kamu tidak bisa menghindari kesedihan, tapi kamu bisa belajar bersahabat dengannya. Mungkin kamu tidak bisa mencegah kegagalan, tapi kamu bisa memilih untuk tetap berdiri, menata ulang langkahmu, dan terus bergerak. Karena pada akhirnya, bukan seberapa mulus perjalanan hidupmu yang menentukan siapa kamu, tapi seberapa dalam kamu menjalani setiap prosesnya dengan kesadaran dan keberanian. Dan semua itu dimulai dari satu hal, memilih untuk hidup secara sadar, bukan reaktif. Memilih untuk membentuk jiwamu, bukan hanya mengejar hasil. Kita semua sedang berjalan dalam waktu yang terbatas. Setiap hari yang lewat tidak akan kembali. Tapi justru karena itu, kita diberi kesempatan untuk memilih. Apakah kita akan terus menjalani hidup dengan terburu-buru dan resah, atau mulai belajar untuk hidup dengan tenang, bijaksana, dan bermakna? Itulah kenapa pelajaran-pelajaran Stoik ini bukan sekadar teori lama. Mereka adalah kompas di tengah dunia yang semakin kacau dan bising. Dan jika kamu merasa beberapa pelajaran tadi menyentuh sisi terdalam dirimu,
Jika kamu merasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, atau mungkin ada kedamaian yang selama ini kamu cari, maka inilah waktunya untuk mulai menata kembali jalan hidupmu. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi manusia yang kuat dan jernih dalam dunia yang tak pasti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk klik like dan share ke orang-orang terdekatmu. Karena siapa tahu, mereka juga sedang mencari arah seperti kamu. Dan jika kamu ingin terus belajar tentang cara berpikir jernih, hidup dengan tenang, dan menghadapi dunia dengan lebih kuat, klik tombol subscribe sekarang juga. Karena di sini, kita akan terus berjalan bersama, belajar bersama, dan tumbuh bersama. Sedikit demi sedikit, menjadi manusia yang lebih damai, lebih kokoh, dan lebih bijaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya.